Lalu kenapa proposal saya ditolak? Padahal baru melewati seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini yaitu ada dua ya Bapak Ibu ya, terkait dengan persyaratan secara administrasi dan penelitian. Nah, rata-rata gagalan di administrasi secara administrasi yaitu alasannya adalah mencantumkan nama, identitas ibu maupun identitas kampus. Kalau tahun lalu 2024 itu tidak ada di dalam Inggris tidak boleh mencantumkan dua nama ketua yang ditolak. Dua ditolak itu gara-gara ada nama Sylvia Falahnya nggak boleh. Proposal itu Bapak Ibu kenapa? Kosong, nggak boleh nama kampus. Satu waktu asumsi saya ingat itu kenapa di depan halaman depan untuk akun web analitas Mas sebelum mengusulkan bantuan pastikan Anda membaca dan memahami juknis terkait bantuan yang akan diusulkan. Jadilah pengusul yang cerdas dan bijaksana. Jadi mohon diperhatikan ketika nanti pembukaan bantuan kita sudah buka, ini harap diperhatikan dengan baik. Saran saya adalah mohon juknis tersebut di print saja, di print, dicermati, lalu di highlight. Oke? Kenapa? Karena poin yang menyatakan bahwa tidak boleh mencantumkan nama maupun identitas kampus Bapak Ibu itu ternyata bukan di bagian persyaratan, tapi ada di bagian halaman 37 dari juknis tersebut. Oke, sebentar saya ini. Ini Pak Ketua. Ini ditolak. Tulis administrasi ditolak. Dua. Jadi itu tadi ada nama ini ya kampus. Ini yang satu ini dengan teman di Win Padang. Sudah lulus administrasi. Ya minimal ada satu lah. Soalnya kita ini yang dengan PT. Sini ya. Ya boleh. Dalam rangka menjadi proses dari lain wajib memastikan bahwa proposal yang dilakukan melalui aplikasi Tasmas tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul. Ini ada di bagian ternyata ada di bagian ketentuan proposal laporan akhir dan jadwal penelitian. Jadi Bapak Ibu mohon nanti dicermati juknisnya. Terkait persyaratan, tergantung ya Bapak Ibu, tahun ini kita menawarkan 7 bantuan penelitian. Tiap tahun berbeda-beda, tergantung anggaran dan seberapa pentingnya bantuan itu kita berikan. Kalau untuk SIPA, nah ini ada tiga jenis dasar penelitian, yaitu 3 jenis penelitian itu dasar, terapan, dan pengembangan. Kalau dasar itu
kalau yang terapan kita hanya menawarkan penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, lalu kolaborasi internasional, lalu kajian strategis nasional. Persyaratannya ada di Juknis. Untuk yang individu kita tawarkan itu hanya ada di pengembangan kapasitas, ya. Selebihnya berkelompok, jadi ada ketua dan anggota. Kalau pembinaan kapasitas Bapak Ibu sendiri, jangan membawa anggota. Oke. Kalau penelitian dasar pembinaan kapasitas hanya khusus asisten ahli. Oke. Asisten ahli tidak boleh untuk rektor maupun rektor kepala. Asisten ahlinya dokter boleh nggak? Boleh. Makanya judulnya adalah asisten ahli. Pengembangan prodi interdisipliner ini ketuanya minimal rektor, harus ada anggota. Anggotanya harus mempunyai akun kitab iman. Jika tertulis di situ bahwa anggota minimal 2, maka Bapak Ibu harus mempunyai 2 anggota minimal. Gimana tuh kalau misalkan 3? Boleh. Yang penting 2-nya itu punya ID kitab iman. Boleh ngajak mahasiswa nggak Bu? Boleh. Tapi mahasiswanya nggak punya akun kitab iman, apa? Oke. Untuk pengembangan kolaborasi internasional dan survei kajian strategik nasional ini digunakan untuk dosen yang sudah mempunyai jabatan rektor kepala. Untuk ketuanya, anggotanya terserah. Okay. Nah, kolaborasi internasional ini proposal Bapak Ibu harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Untuk pengembangan survei kajian strategis nasional ini Bapak Ibu harus mendapat surat rekomendasi dari Pak Ketua. Harus ada surat rekomendasi dari Pak Ketua, ya. Satu lagi untuk kolaborasi internasional saya ingatkan untuk yang mempunyai MOU dengan pihak yang membuat. Sudah ada oleh kepala Pak? Belum ada. Belum, baru proses. Ada satu proses, baru masuk ya. Berarti pas aja dulu ya. Iya, pas dulu. Kita fokus ke riset dasar sama terapan, ya. Jadi Bapak fokus di sini Pak, di jenis riset dasar dan jenis riset terapan. Yang paling banyak peminatnya itu adalah pembinaan kapasitas karena kontur dosen kebanyakan di PT KIS itu masih banyak asisten ahli. Oke. Gimana Bu dengan proposalnya maupun RAB-nya? Proposal Bapak Ibu itu sangat jelas diberi arahan di Juknis bahwa proposal Bapak Ibu itu harus misalkan di situ dijelaskan bahwa judulnya harus 15 kata maksimal tanpa menyebutkan identitas kampus, dan harus menjelaskan kesemuanya. Proposal Bapak Ibu juga harus nanti tolong pada bagian daftar pustaka supaya tidak terdeteksi Turnitin, maka pakai aplikasi Mendeley atau Zotero, ya, karena Turnitin yang untuk penelitian batas maksimalnya adalah 20%. Jika melebihi 20% maka dianggap tidak. Proposal tersebut juga nanti ada apa Bu Bapak terkait
Bapak Ibu menanyakan tuh kalau proposal yang baik gimana ya? Itu kita tidak bisa menjawab karena ada sumber yang bisa menjawab, yang bisa menilai. Yang pasti bagaimana tuh membuat proposal yang baik di YouTube nih ada, silakan dibaca. Biasanya reviewer kami itu menilai proposal ada 5 item, yaitu novelty, kebaharuan, kedua regulatif, sesuai aturan, ketiga metode penelitian yang Bapak Ibu pakai, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti di situ sudah dijelaskan berapa variabel maksimal yang harus ada, apakah 2 atau 3 yang terikat maupun yang bebas. Di situ sudah diatur. Oke. Keempat, manfaat. Seberapa besar manfaat yang bisa dihasilkan dari proposal Bapak Ibu? Penilaiannya oleh interviewer. Bagaimana tuh dengan RAB-nya? RAB-nya pun ada di Inggris juga. Kata kuncinya hanya ada 3, yaitu pra penelitian, penelitian, pasca penelitian. Nah, tinggal ini aja. Bagaimana RAB yang baik? RAB yang baik adalah sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan SDM yang berlaku. Kalau tahun ini berarti tahun 2025. Kalau nanti tahun depan berarti udah beda lagi. Jadi misalkan ada kertas 1 rim kita pakai, harganya sama calon penelitinya itu misalkan harga 1 rimnya 100.000, kan nggak masuk logika ya, jadi maksudnya sesuai SDM. Terus misalkan penelitian kita adalah kuantitatif, tapi ternyata kita bayar narasumber, kan nggak bisa kan? Oke. Alurnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, alurnya adalah pertama adalah kita mengeluarkan buku sosialisasi dahulu. Setelah sosialisasi, nah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendaftar, nanti kita mengadakan evaluation day atau verifikasi validasi secara administrasi yang belum dijemput, coba aja lihat di kelasnya. Setelah itu penetapan nomor. Coba lihat di kelasnya. Penetapan nomor belum ditetapkan sebagai ketentuan. Lalu setelah itu ada seminar proposal. Seminar proposal ini untuk yang penelitian dasar sama kapasitas tidak melalui proses seminar proposal secara tatap muka maupun online. Jadi penilaian substansinya tetap dilakukan oleh reviewer kami untuk yang penelitian kapasitas,
mama tuh ini. Kalau misalkan ternyata dua dibuka, ini berbeda saya kan berarti kita bagian.